Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa Namirah Media dan juga rekan-rekan dari Harakah Institute yang dimuliakan Allah SWT, kita melanjutkan di 10 menit kajian ba'da subuh tentang Al-Quran atau ulumul Quran. Semoga itu akan mengantarkan kita kepada pemahaman yang lebih baik tentang kitab suci kita. Dan di bulan yang mulia ini, semoga 10 menit kita dilihat Allah, dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tadarrus Al-Quran yang mengantarkan kita untuk menjadi lebih dekat dengan Al-Quran di dunia ini, di alam kubur, dan di akhirat kelak. Teman-teman, ma'asyiral muslimin, kemarin kita sudah membicarakan bahwa apakah Al-Quran atau pewahyuan itu terjadi, ya. Di dalam bahasan kemarin kita sudah sebut hal huwa waqi'un fi'lan, ya. Ketika kita sudah mengatakan apakah itu betul-betul terjadi, kalau jaizun aklan memang sudah jelas bahwa mungkin saja terjadi, tapi apakah dia betul-betul terjadi, kita akan mencoba menjawab itu dengan logika-logika begini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa, jadi mungkin saja itu terjadi, ya. Al-Quran itu, pewahyuan itu mungkin terjadi, dan menjadi sangat tidak mungkin jika tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik dan akan menyiksa orang-orang yang melanggar. Bagaimana kita akan mengetahui perintah Allah dan larangan-larangan Allah jika kita ini tidak ada pemberita yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka logika huwa waqi'un fi'lan akan salah satunya kita awali dengan perbincangan bahwa nalar kebijaksanaan Tuhan, bahwa wahyu itu didasari pemikiran bahwa Tuhan tidak akan menyiksa hambanya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan, ya, bahwa sesuatu itu pelanggaran dan akan memiliki konsekuensi dosa. Dan ini ada di dalam surat Al-Isra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan Allah tidak akan memberikan siksa, ya, sampai orang-orang itu sudah mendengar peringatan dari utusannya. Beberapa kalangan dari kafir Quraisy pernah interupsi, kenapa Allah tidak mengutus malaikat? Kenapa kok yang diutus Muhammad? Bahkan sebelumnya orang-orang yang tidak percaya kepada nabi-nabi yang lain juga menyatakan keberatannya dengan mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus malaikat kepada mereka untuk memperingatkan. Ini dijawab sudah oleh Al-Quran, bahwa jika Allah mengutus malaikat, tentu kamu atau kita manusia ini juga pasti akan mengelak juga ketika tidak bisa nurut dengan perintah yang disampaikan oleh malaikat, ya, dari Allah. Kita akan mengatakan, pastilah mereka baik, mereka malaikat. Kita kan manusia, nggak bisa niru, ya. Oleh sebab itu, interupsi permintaan-permintaan yang semacam ini oleh Al-Quran disebut sebagai hanya ngeles, hanya upaya orang yang memang sedari awal tidak beriman, ya, tidak mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berkilah, ya, berkilah untuk melepaskan dari iman itu dengan mengatakan, ya, bahwa kenapa Tuhan tidak mengutus malaikat kepada kita, tapi diutusnya manusia, ya. Sebenarnya diutus manusia justru menjadi penting, ya, keberadaan Rasul Muhammad SAW sebagai manusia, bahkan nabi-nabi yang lain dari kalangan manusia, ya, menjadi penting. Dan karena penting inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mengatakan kepada nabinya, "Qul," katakan Muhammad, "innama ana basyarum mislukum," aku ini manusia. Supaya memang perintah ini bisa dijalankan oleh manusia dan bahkan dicontohkan oleh manusia, maka orang-orang bisa melakukan ini, melakukan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu
dari Jibril alaihi salam at the first moment, di momen yang pertama ketika beliau mendengarkan ini, beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan bahwa beliau sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa ini bukan sekedar intuisi, dan ini yang membedakan ya, wahyu dengan intuisi atau wahyu dengan mukasyafah atau kasyaf ya. Intuisi, orang bisa saja mengalami intuisi. Seorang penyair misalkan mengalami trans ya, kemudian merasa bahwa mengalami bisikan-bisikan tapi tidak yakin, tidak seperti keyakinan yang dimiliki oleh orang yang mengalami atau menerima wahyu. Dan ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam misalkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fayukallimuni fa'u'iya ma yaqul, Jibril menyampaikan kepadaku dan aku menyadari apa yang dia ucapkan itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW ingat apa yang disampaikan itu. Lantas ia mengatakan sesuatu kepadaku, kemudian aku hafal apa yang ia ucapkan itu. Yaitu, ya ini ketika Nabi menceritakan pengalaman wahyu pertama yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. 5 ayat pertama dari surat Alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari surat Al-Alaq ya, yang diterima Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau ceritakan dengan sangat detail di dalam hadis Bad'il Wahyi, dan ini ada di dalam salah satu bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, menceritakan apa yang beliau alami, didekap oleh Jibril, kemudian disampaikan oleh Jibril Iqra, dan beliau gemetaran, ketakutan, kemudian didekap lagi dan diminta lagi Iqra, Iqra, begitu sampai kemudian ma ana biqari, aku baca apa, atau dalam translasi yang lain, apa yang aku baca, apa yang aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Seketika itu Nabi mengatakan, aku menyadari kalimat-kalimat itu dan hafal. Dan setelah itu Jibril melepaskan dekapannya dan Nabi Muhammad SAW lari menuruni bukit-bukit itu sambil bingung apakah yang dialami ini. Dan ini kita semua sudah sering dengar cerita itu, sehingga beliau tiba di rumah dalam keadaan gemetaran ya, merasa takut karena ini pengalaman pertama, first encounter bersama Nabi Muhammad SAW bersama Jibril alaihissalam. Dan itu dikisahkan di dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam bab Bad'il Wahyi, hingga kita sudah mendengar atau sudah hafal narasi ceritanya, kemudian diselimuti oleh Khadijah dan ditenangkan. Tapi pengalaman itu, pengalaman wahyu itu begitu clear ya, sampai Nabi mengatakan fayafsimu anni waqad wa'aitu ma qal. Lantas Jibril yafsimu, melepaskanku, artinya melepaskan dekapannya tadi itu ya. Kemudian Nabi sudah menghafal 5 ayat yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Ini adalah pengalaman wahyu yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri, menceritakan Bad'il Wahyi, menceritakan pewahyuan pertama yang dialami oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Namirah Media, rekan-rekan Haraka, kita masih akan panjang sekali berbincang tentang ulumul Quran. 10 menit di setiap ba'da subuh. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan bekal wawasan kita terhadap Al-Quran, dan mudah-mudahan yang sekelumit ini menambah keimanan kita, kedekatan kita dengan Al-Quran, dan kedekatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, kita akan bertemu di 10 menit ba'da subuh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.